Hai Sobat Belajar di Rumah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa kembali dengan Anisya Kusniadi. Hari ini kita akan belajar tema 3 makanan sehat. Subtema 3 pentingnya menjaga asupan makanan sehat pembelajaran kedua. Dengan muatan SPDP KD 3.4 dan 4.4, muatan PPKN KD 3.3 dan 4.3, serta muatan IPS KD 3.2 dan 4.2. Anak-anak, mari kita awali pembelajaran kita hari ini dengan membaca basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Semoga pembelajaran hari ini diberikan kelancaran. Sudah siap belajar untuk hari ini? Mari kita awali belajar pada hari ini. Tahukah kamu? Karya seni rupa dapat diwujudkan salah satunya adalah dalam bentuk karya seni daerah. Karya seni daerah adalah karya seni yang berkembang di masyarakat daerah tertentu. Karya seni daerah dapat berupa karya seni 2 dimensi dan karya seni 3 dimensi. Karya seni 2 dimensi misalnya terdapat pada batik, lukisan, anyaman, dan lain-lain. Sedangkan karya seni 3 dimensi dapat kita temukan misalnya dalam bentuk patung, guci, gerabah, dan lain-lain. Pada pembelajaran hari ini, kita akan belajar tentang karya seni 2 dimensi, yaitu batik. Tahukah kamu apa itu karya seni batik? Apa saja teknik yang dapat digunakan dalam membuat karya seni batik? Batik merupakan karya seni daerah bercorak tradisional, biasanya menggunakan motif yang sifatnya turun-temurun. Batik dibuat khusus dengan menggunakan mawam atau lilin yang dituliskan pada kain putih. Setiap daerah memiliki batik dengan ciri khasnya sendiri. Motif pada kain batik dapat menjadi identitas bagi daerah tertentu. Jadi, setiap daerah akan memiliki kekhasannya sendiri dalam bentuk karya seni daerah termasuk batik, yang menjadi simbol kebanggaan dari setiap daerah. Batik sebagai karya seni daerah tentu memiliki fungsi. Fungsi batik antara lain sebagai fungsi individual. Artinya, batik berperan sebagai media untuk mengekspresikan corak, bahan, dan teknik pembuatan. Batik sebagai fungsi sosial, artinya batik berperan sebagai media pendidikan, komunikasi, dan keagamaan. Ada beberapa faktor yang mempengaruhi munculnya motif-motif batik. Beberapa hal yaitu letak geografis, kepercayaan dan adat di suatu daerah, serta keadaan alam termasuk flora dan fauna. Perhatikan contoh batik berikut ini. Jenis batik yang pertama adalah disebut dengan batik Megabendung yang berasal dari Cirebon dengan memiliki motif yaitu awan dengan latar belakang warna langit seperti biru. Yang kedua adalah batik yang disebut dengan batik Kawung. Batik ini berasal dari daerah Yogyakarta dengan motifnya yaitu berbentuk bulatan yang mirip seperti kawung yang ditata rapi secara geometris. Apa saja teknik membatik yang biasa digunakan? Yaitu yang pertama adalah dengan menggunakan teknik canting tulis. Teknik ini menggunakan alat yang disebut canting. Canting terbuat dari tembaga ringan dan berbentuk seperti teko kecil dengan ujungnya yang berbentuk corong, di mana canting ini merupakan tempat untuk meletakkan mawam atau lilin. Saat kain dimasukkan ke dalam larutan pewarna, maka bagian yang terkena mawam tidak terkena warna. Inilah yang akan memunculkan motif pada kain batik. Teknik jenis ini disebut juga dengan teknik membatik tradisional. Jenis teknik yang kedua adalah teknik celup ikat, yaitu membatik dengan cara mengikat sebagian kain, kemudian dicelupkan ke dalam larutan pewarna. Setelah diangkat dari larutan pewarna, bagian yang tidak diikat tidak terkena warna sehingga menciptakan motif yang menarik.
Teknik membatik jenis ini disebut juga dengan teknik jumputan. Jenis yang ketiga adalah teknik batik cap. Canting cap merupakan kepingan logam atau plat berisi gambar yang agak menonjol. Permukaan canting cap yang menonjol dicelupkan ke dalam cairan, malam, atau lilin batik. Selanjutnya, canting cap yang dicapkan pada kain menimbulkan motif pada kain. Selain batik sebagai karya seni rupa daerah, Indonesia tentu masih memiliki berbagai keragaman sosial budaya yang ada. Keragaman sosial budaya dapat dilihat dari berbagai macam pekerjaan, bahasa, alat musik, tarian, pakaian, pertunjukan, dan senjata tradisional. Keragaman sosial budaya ini menjadi salah satu ciri khas dari suatu bangsa yang membedakannya dengan bangsa lain. Sehingga keberagaman sosial budaya ini merupakan suatu keunikan tersendiri dari suatu bangsa. Dengan adanya keberagaman sosial budaya dari suatu bangsa, akan menarik minat wisatawan dari mancanegara untuk berkunjung ke suatu negara itu. Hal ini dapat meningkatkan pendapatan masyarakat setempat dan pendapatan negara. Oleh karena itu, keberagaman sosial budaya menjadi salah satu modal awal untuk pembangunan bagi bangsa Indonesia. Melestarikan budaya daerah juga merupakan salah satu hal untuk upaya pembangunan sosial budaya. Menghargai budaya daerah juga sesuai dengan semboyan bangsa Indonesia, yaitu Bhinneka Tunggal Ika. Artinya, walau berbeda-beda tetapi tetap satu jua. Dengan demikian, bangsa kita harus terus hidup dengan rukun dalam persatuan dan kesatuan. Salah satu hal yang bisa dilakukan untuk menjaga kelestarian budaya adalah dengan mempelajari tarian daerah bersama teman. Mempelajari tarian daerah bersama-sama karena pada hakikatnya manusia itu selalu membutuhkan orang lain dalam melakukan interaksi karena manusia adalah makhluk sosial. Interaksi yang dilakukan oleh manusia bertujuan untuk mencukupi kebutuhannya dan tidak lepas dari pembangunan sosial budaya. Tujuan interaksi sosial dalam pembangunan sosial budaya yaitu 1. Menumbuhkan rasa cinta tanah air, menjaga kelestarian budaya Indonesia, memudahkan manusia menyesuaikan diri dengan lingkungan sekitar, meningkatkan kesejahteraan masyarakat, dan mengembangkan semangat persatuan dan kesatuan di masyarakat. Pembangunan sosial budaya dilakukan untuk meningkatkan kualitas hidup masyarakat dalam bidang sosial, budaya, dan ekonomi. Pembangunan sosial sebaiknya memperhatikan keberagaman sosial budaya yang ada di Indonesia. Indonesia merupakan salah satu negara majemuk dengan keberagaman sosial budaya yang tersebar di seluruh Indonesia dari Sabang sampai Merauke. Apa saja manfaat keberagaman dalam pembangunan sosial budaya? Manfaatnya antara lain terpenuhinya kebutuhan masyarakat dengan kerjasama antar daerah. 2. Menarik kunjungan wisatawan sehingga dapat meningkatkan pendapatan negara dan daerah, memajukan pembangunan di suatu wilayah, memudahkan kegiatan masyarakat melalui pembangunan di daerah, dan meningkatkan kualitas hidup masyarakat dengan tersedianya berbagai sarana di suatu wilayah. Baiklah anak-anak, inilah tadi materi pembelajaran kita untuk hari ini. Sebelum kita mengakhiri pertemuan kita hari ini, berikut adalah tugas belajar kalian di rumah hari ini. Ayo, carilah contoh interaksi sosial dalam pembangunan sosial budaya di sekitar tempat tinggalmu. Kalian bisa menuliskan jawabannya pada kolom komentar di bawah ini ya. Dan untuk bukunya, silahkan kalian buka buku petik 5C kalian pada halaman 96 nomor 2 tentang motif batik. Halaman 97 nomor 5 tentang teknik pembuatan batik. Halaman 99 nomor 1. Serta halaman 103 nomor 2. Baiklah anak-anak, inilah tadi pembelajaran kita untuk hari ini. Selamat belajar di rumah dan tetap jaga kesehatan kalian, senantiasa memakai masker,
rajin mencuci tangan, dan menjaga jarak aman. Semoga kita selalu sehat ya. Salam sehat dan belajar di rumah. Kita akhiri pertemuan kita hari ini dengan baca hamdalah bersama-sama. Alhamdulillahirabbil alamin. Sampai jumpa lagi pada pembelajaran kita esok hari. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.